what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan media pembelajaran kelas 7 dengan materi himpunan. Untuk topik yang akan dibahas sebagai berikut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan yang pertama, yaitu studi kasus. Dalam studi kasus ini akan dijelaskan tentang latar belakang dan alasan peneliti memilih sekolah SMP Wijaya Surabaya. Subjek peneliti yaitu siswa SMP Wijaya Surabaya kelas 7. Berkaitan dengan tugas penelitian kami yaitu pengaplikasian media pembelajaran di SMP Wijaya Surabaya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, yang berarti penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan pendapatnya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Metodologi deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi literatur dan hasil wawancara terhadap salah satu guru matematika dan siswa SMP kelas 7 SMP Wijaya Surabaya. Alasan peneliti memilih sekolah SMP Wijaya dikarenakan pembelajaran berbasis pengaplikasian komputer pada saat pembelajaran dirasa masih cukup kurang. Dalam pembelajaran, ada beberapa siswa yang merasa bosan dan jenuh terhadap materi yang disampaikan. Salah satu cara untuk mengantisipasi persoalan tersebut yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik tentunya. Di era modern ini sangat banyak media belajar yang bisa kita akses maupun kita gunakan. Kita juga bisa membuat media pembelajaran tersebut. Kita juga bisa membuat media pembelajaran secara mandiri sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Peserta didik di sekolah tersebut pada saat pembelajaran tidak diizinkan untuk membawa handphone di kelas. Ketika masuk kelas, handphone peserta didik dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Setelah pembelajaran selesai, handphone peserta didik dikembalikan
Dalam hal ini, guru lebih condong menggunakan metode ceramah dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga dalam hal ini yang menjadi pusat perhatian peneliti adalah mendeskripsikan mengenai studi kasus pada saat penerapan media pembelajaran matematika dengan menggunakan teknologi di SMP Wijaya Surabaya. Peneliti akan membuat media pembelajaran untuk diaplikasikan di kelas 7 SMP Wijaya Surabaya dengan menggunakan materi himpunan. Dengan dibuatnya media belajar tersebut diharapkan siswa fokus dan semangat dalam belajar karena nantinya penyajian materinya akan dibuat semenarik mungkin. Pemakaian media pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar hal baru dalam materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Penggunaan media belajar dapat menarik perhatian anak dengan warna atau bentuk yang disajikan. Diharapkan mampu untuk menarik perhatian siswa. Setelah dijelaskan mengenai studi kasus secara menyeluruh, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan alasan mengapa peneliti memilih lokasi penelitian ini. Lokasi penelitian ini adalah di SMP Wijaya Surabaya yang beralamat di Jalan Gadung 3 nomor 5, Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih berdasarkan latar belakang dan beberapa pertimbangan. Antara lainnya, yang pertama, alasan. Alasan dipilihnya sekolah SMP Wijaya Surabaya dikarenakan yang pertama adalah sekolah tersebut merupakan pilihan alternatif yang keempat karena sebelumnya peneliti melakukan observasi di 3 sekolah. Namun, ketika sekolah tersebut ternyata sudah tidak beroperasi atau sudah tutup. Alasan yang kedua adalah kepala sekolah dan juga guru SMP Wijaya Surabaya sangatlah terbuka dengan kedatangan kami dan sangat senang jika sekolah SMP Wijaya Surabaya tersebut dibuat untuk penelitian. Yang kedua yakni latar belakang. Kegiatan belajar mengajar yang terjadi di SMP Wijaya Surabaya, siswa-siswinya mengalami kebosanan dan kejenuhan terhadap materi yang disampaikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kebosanan dan kejenuhan pada siswa yang ada di SMP Wijaya Surabaya, yaitu berdasarkan pengamatan kami, pembelajaran di sana belum menggunakan pengaplikasian komputer secara maksimal. Salah satu faktornya yaitu fasilitas di sekolah tersebut kurang memadai. Yang kedua, guru di sana memiliki keterbatasan waktu untuk membuat media pembelajaran. Sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah ini masih menggunakan metode ceramah yang berpusat pada guru, sehingga membuat siswa-siswi merasa jenuh dan bosan. Salah satu cara untuk mengantisipasi persoalan tersebut yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik tentunya. Di era modern ini sangat banyak media belajar yang bisa kita akses maupun kita gunakan. Kita juga bisa membuat media belajar tersebut sesuai dengan kekreativitasan kita. Dengan dibuatnya media belajar tersebut, diharapkan siswa lebih fokus dan semangat dalam belajar. Karena nantinya penyajian materinya akan dibuat semenarik mungkin. Pemakaian media pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar hal baru dalam materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Penggunaan media belajar dapat menarik perhatian anak dengan salah satu caranya yaitu dengan warna yang menarik atau bentuk yang disajikan.
Nah, dari sini diharapkan mampu menjadi pengantar rasa keingintahuan murid terhadap materi yang disajikan. Salah satu contoh media belajar yang dibuat di SMP Wijaya Surabaya yaitu dengan membuat media pembelajaran video animasi yang nantinya akan ditampilkan ketika pembelajaran berlangsung. Penggunaan media tersebut diharapkan siswa lebih kondusif dan lebih memahami materi. Dikarenakan materi yang disajikan hanya berupa poin-poin pentingnya saja. Tidak lupa video animasi tersebut nantinya dibuat semenarik mungkin agar siswa tidak jenuh dalam belajar. Maka dari itu, kami memilih sekolah tersebut sebagai lokasi penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan yang ketiga, yaitu metode wawancara dan observasi. Metode penelitian yang kami lakukan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu mengumpulkan data secara kualitatif dengan mewawancarai responden, yaitu kepala sekolah, guru, dan juga siswa, dan melakukan observasi guna mengetahui kondisi sekolah secara langsung. Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang sudah kami lakukan sebelumnya pada tanggal 29 Agustus 2023 di SMP Wijaya Surabaya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sejauh ini penerapan aplikasi komputer yang sudah diterapkan di SMP Wijaya Surabaya yaitu masih menggunakan Microsoft PowerPoint dan menggunakan video dari YouTube saja sebagai media pembelajaran matematika. Penggunaannya pun juga jarang dilakukan dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuatnya dan kurangnya fasilitas yang dimiliki SMP Wijaya Surabaya, yaitu tidak memiliki ruang laboratorium komputer sendiri. Dan LCD proyektor yang digunakannya juga harus dipasang secara manual. Sehingga hal itu dapat menyita jam pelajaran berlangsung. Jadi guru lebih memilih untuk tidak menggunakannya. Lalu yang kedua adalah metode yang dilakukan oleh guru masih menggunakan metode lama, yaitu dengan metode ceramah. Metode ceramah dilakukan dikarenakan dengan metode ini, siswa akan lebih memperhatikan guru dalam penyampaian materi. Tetapi, faktanya, tidak semua mata pelajaran cocok menggunakan metode ini, khususnya di mata pelajaran matematika. Berdasarkan hasil wawancara kepada siswa, dalam metode ini, metode ceramah, siswa cenderung cepat merasa bosan dan jenuh, akibatnya siswa kurang fokus selama pembelajaran berlangsung. Dibutuhkan media pembelajaran yang semenarik mungkin agar siswa tidak merasa jenuh dan juga bosan, sehingga siswa lebih fokus dalam pembelajaran. Menurut wawancara pada siswa, materi yang mudah dipahami yaitu materi bilangan. Dikarenakan materi bilangan ini termasuk materi yang masih dasar dan materi pola bilangan, namun jika sudah masuk pada aplikasi rumus pada materi pola bilangan, terkadang siswa masih merasa kesulitan dan masih merasa kebingungan dalam mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu materi yang sulit diajarkan atau sulit dipahami menurut wawancara oleh siswa yaitu materi merasionalkan bilangan. Mengapa materi merasionalkan bilangan itu sulit untuk dipahami dan sulit diajarkan kepada siswa? Dikarenakan
harus memiliki dasar perkalian dan juga pembagian yang bagus. Hal itu akan membuat guru bisa melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi merasionalkan bilangan tingkat lanjut. Selanjutnya, saya akan membahas alasan pemilihan materi himpunan untuk media pembelajaran kelompok kami. Sebelumnya, kelompok kami telah melakukan penelitian di SMP Wijaya Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kelompok pada 29 Agustus 2023 di SMP Wijaya Surabaya, kelompok kami memutuskan untuk memilih materi himpunan pada kelas 7. Selanjutnya, akan saya paparkan terkait hasil observasi kelompok kami, di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu terkait materi yang mudah dipahami dan materi yang sulit dipahami. Sejauh ini, materi yang mudah dipahami yaitu materi bilangan, karena masih dasar, dan materi pola bilangan. Namun, jika sudah masuk pada aplikasi rumus pada materi pola bilangan, terkadang siswa merasa kesulitan dalam mengaplikasikannya. Selanjutnya, yaitu alasan kelompok kami memilih materi himpunan, yaitu karena pada dasarnya materi himpunan di awal penjelasan termasuk dalam materi yang masih dasar. Misal, hanya mengelompokkan atau menentukan suatu kumpulan objek apakah termasuk suatu himpunan atau tidak. Namun, jika sudah masuk pada konsep, sifat, dan rumus, perlu pemahaman yang lebih sulit atau pemahaman tingkat lanjut. Pada penjelasan konsep, sifat, dan rumus, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan materi himpunan yang kelompok kami pilih. Di antaranya, yang pertama, kelebihan materi himpunan yaitu kami memilih materi himpunan karena materi tersebut merupakan materi dasar. Oleh karena itu, mudah dipahami pada awal subbab materi. Pada awal materi himpunan, siswa terkadang hanya menentukan suatu kumpulan objek, apakah termasuk suatu himpunan atau tidak termasuk ke dalam suatu himpunan. Yang kedua, yaitu kekurangan dari materi himpunan. Jika sudah memasuki pada konsep, sifat, dan rumus, beberapa siswa tidak paham dengan subbab materi tingkat lanjut yang dijelaskan, karena butuh pemahaman yang lebih tinggi. Dari paparan kelebihan dan kekurangan tadi menjadi alasan kelompok kami memilih materi himpunan, dengan tujuan agar siswa lebih bisa atau lebih mudah dalam memahami subbab materi himpunan, terutama dalam konsep, sifat, dan rumus dari himpunan. Alasan yang kedua dari dipilihnya materi himpunan yaitu jika dikaitkan dengan hasil observasi di SMP Wijaya Surabaya yang memaparkan terkait pemahaman pada materi bilangan. Materi bilangan memiliki kesamaan dengan materi himpunan terkait pemahaman. Keduanya mudah dipahami di awal subbab pembahasan dan sulit dipahami jika sudah masuk subbab materi tingkat lanjut. Pada materi bilangan, yaitu terdapat kesulitan dalam aplikasi rumus pola bilangan,
Sedangkan pada materi himpunan, kesulitan dalam pemahaman konsep, sifat, dan rumus. Implementasi materi pada media pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar, ada banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Dengan media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas yang diinginkan, menentukan metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam berbagai situasi yang berlainan, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif di antara siswa. Sesuatu yang tidak bisa dihadapkan atau dimunculkan di kelas dengan adanya media pembelajaran, maka semuanya itu bukan menjadi suatu permasalahan lagi. Karena dengan media pembelajaran yang sesuai, maka semuanya itu dapat dihadirkan di depan siswa secara jelas. Dengan demikian, konsep-konsep atau gambaran yang masih bersifat tidak jelas akan menjadi lebih jelas, mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Penggunaan media pembelajaran dalam sebuah kegiatan belajar mengajar tentu saja harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya yaitu kesesuaian dengan kondisi sekolah. Penting untuk memahami bahwa setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda, dan implementasi media pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks sekolah tersebut. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pembelajaran tetap efektif dan relevan, meskipun dalam situasi dengan sumber daya teknologi yang terbatas. Pada SMP Wijaya Surabaya, secara fasilitas masih belum memadai, terutama dalam hal teknologi. Mereka tidak mempunyai lab komputer dan fasilitas proyektor sangat terbatas karena mayoritas guru tidak tahu cara memakainya dan susah untuk memasangnya, sehingga guru menggunakan papan tulis saja dalam menyampaikan materi. Selain itu, siswa-siswa dilarang menggunakan HP selama proses pembelajaran, sehingga kami kelompok 4 menggunakan media pembelajaran yang bisa diaplikasikan dengan proyektor. Media pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran matematika berupa penerapan aplikasi komputer pada pembelajaran matematika, materi himpunan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan gambar bergerak atau video animasi, yang nantinya terdapat penjelasan materi tentang himpunan. Kemudian nantinya diikuti dengan kuis sebagai permainan dan evaluasi paham atau tidaknya siswa dengan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alur dari media pembelajaran yang sudah kelompok kami buat untuk pembelajaran kelas 7 dengan materi himpunan. Untuk yang pertama ada input pembukaan. Di dalam pembukaan, menampilkan percakapan dua orang. Dua orang ini akan berdialog untuk menanyakan satu sama lain mengenai materi himpunan. Kemudian ada input menu.
Di dalam menu ini ada 2 decision, yaitu yang pertama ayo kita belajar, yang kedua ayo kita bermain. Yang pertama ayo kita belajar. Jika siswa tidak ingin belajar, bisa lanjut ke ayo kita bermain. Jika siswa ingin belajar, masuk ke proses menampilkan materi himpunan. Jika setelah materi himpunan ditampilkan, kita melihat respon siswa dengan menanyakan apakah siswa tidak paham dan apakah siswa paham. Jika tidak paham, bisa mengulang ke menampilkan materi himpunan. Jika siswa sudah paham, bisa langsung lanjut ke ayo kita bermain. Setelah masuk ke permainan, siswa akan masuk proses mengetik nama. Nama ini diisi masing-masing nama siswa, kemudian masuk ke proses mengetik siap. Jadi nanti ada pertanyaan apakah siswa siap, apakah tidak siap. Kemudian ada input muncul soal 1. Setelah muncul soal 1, masuk ke proses mengisi jawaban. Setelah jawaban diisi, pasti akan muncul hasil jawaban. Hasil jawaban ini ada benar, ada salah. Jika benar, skor akan bertambah 20 poin. Jika salah, skor tetap. Kemudian muncul input muncul soal 2. Siswa akan mengerjakan soal 2 dengan proses mengisi jawaban. Kemudian setelah jawaban diisi, akan muncul hasil jawaban. Hasil jawaban ini ada benar dan salah. Jika benar, skor bertambah 20 poin. Jika salah, skor tetap. Kemudian ada input soal ketiga. Nah, seperti yang tadi, setelah soal muncul, siswa akan mengisi jawaban. Kemudian akan muncul hasil jawaban. Hasil jawaban ini ada benar dan salah. Jika benar, skor juga bertambah 20 poin. Jika salah, skor tetap. Kemudian ada input muncul soal yang keempat. Siswa akan mengerjakan soal yang keempat dengan proses mengisi jawaban. Setelah mengisi jawaban, ada hasil jawaban. Hasil jawaban ini ada benar dan salah. Jika benar, skor bertambah 20 poin. Jika salah, skor tetap. Dan yang terakhir ada muncul soal yang kelima. Siswa akan mengisi jawaban, kemudian akan muncul hasil jawaban. Hasil jawaban ini ada benar dan salah. Jika benar, skor bertambah. Jika salah, skor tetap. Setelah semua soal dikerjakan, akan ada akumulasi skor dari soal yang pertama hingga soal yang kelima. Setelah semua selesai, akumulasi skor untuk permainan ini sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan ke pembahasan flowchart kegiatan belajar mengajar yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari rencana penerapan materi dan kegiatan belajar mengajar pada kelas 7 di SMP Wijaya, Surabaya. Langkah yang pertama yaitu mulai. Selanjutnya, input pada kelas 7. Selanjutnya, melakukan sebuah proses, yaitu memasuki kelas. Untuk input selanjutnya, diberikan salam pembuka kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik membaca doa. Setelah itu, output selanjutnya, doa selesai. Selanjutnya, akan diberikan absen dengan 2 kemungkinan, yaitu iya dan tidak. Jika iya, untuk peserta didik yang hadir, dan tidak untuk peserta didik yang tidak hadir. Untuk peserta didik yang tidak hadir, akan diberikan instruksi dari guru, yaitu peserta didik yang tidak hadir akan bertanya kepada peserta didik yang hadir tentang materi yang sudah diajarkan sebelumnya di dalam kelas oleh guru kepada peserta didik yang tidak hadir. Selanjutnya, peserta didik yang tidak hadir diberikan instruksi untuk belajar secara mandiri di rumah.
Lalu untuk peserta didik yang hadir, guru memberikan motivasi kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik berupa materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Jika tidak, artinya peserta didik tidak bisa menjawab, dan jika iya, peserta didik bisa menjawab. Untuk peserta didik yang tidak bisa menjawab, dilanjutkan untuk menyimak video jawaban teman yang bisa menjawab. Selanjutnya, peserta didik yang bisa menjawab dan yang tidak bisa menjawab ditayangkan permainan Scratch. Sebelum menayangkan permainan Scratch, diberikan instruksi oleh guru tersebut. Selanjutnya, peserta didik dipandu oleh guru untuk membuka materi di Scratch, dan peserta didik akan membaca dan memahami materi himpunan itu. Setelah peserta didik memahami materi di Scratch, kami melihat respon peserta didik di mana ada dua kemungkinan, yaitu iya dan tidak. Untuk peserta didik yang paham, diikuti dengan membentuk kelompok. Jika iya, peserta didik paham. Jika tidak, peserta didik tidak paham. Untuk peserta didik yang tidak paham, diikuti dengan membentuk kelompok. Jika iya, peserta didik paham. Jika tidak, peserta didik tidak paham. Untuk peserta didik yang paham, diikuti dengan proses membentuk kelompok. Jika peserta didik yang tidak paham, akan dijelaskan bagian yang tidak paham oleh guru. Setelah itu, peserta didik sudah paham. Lalu, seluruh peserta didik membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, peserta didik diberikan instruksi untuk berkumpul sesuai kelompok masing-masing. Setelah itu, peserta didik memainkan permainan. Setelah memainkan permainan, muncul akumulasi skor, benar atau skor tinggi. Nah, di sini untuk kelompok yang mendapat skor tinggi akan diberikan apresiasi, dan tidak untuk peserta didik yang mendapat skor rendah. Tidak diberikan apresiasi, tetapi diberikan motivasi untuk peserta didik yang mendapat skor rendah. Selanjutnya, persiapan doa. Lalu, proses selanjutnya, peserta didik berdoa dan pelajaran di kelas 7 pun selesai.